Kak. Kita ketemu Waalaikumsalam. lagi. Iya, Pada hari ini kita akan mengadakan ini ya, pembelajaran. Ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya pada saat observasi hari ini. Nah, pertama-tama, bagaimana pada saat observasi hari ini? Waduh, seperti halnya kemarin Pak, saya ketika ditanya akan observasi, tentunya saya awalnya gugup, Pak. Ya, awalnya gugup. Tapi setelah tadi kemarin dengan penjelasan Bapak seperti itu, kemudian tadi diobservasi oleh Bapak langsung di kelas, secara perlahan-lahan pada saat mulai mengajar, saya merasa lebih tenang dan saya lihat siswa pun cukup antusias Pak untuk pembelajaran yang tadi saya laksanakan. Saya juga melihat aktivitasnya pembelajaran Bapak tadi di kelas, apalagi menurut saya ini ya perlu juga saya belajar banyak ya tentang aplikasi ini sekarang. Nah, saya ingin tanya Pak, menurut Bapak apa yang paling berhasil dari aktivitas siswa kemarin yang Bapak laksanakan? Ya, kalau saya lihat dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, yang sudah Bapak observasi, saya melihat yang paling berhasil itu tentang bagaimana siswa sangat semangat di dalam membuat model siklus air ya. Bahkan beberapa di antaranya siswa dapat menjelaskan prosesnya dengan kalimatnya sendiri gitu ya, tanpa tekstual. Jadi mereka bisa mengungkapkan pernyataan ya dengan bahasa mereka sendiri. Nah, bagus Pak, saya sangat senang sekali. Nah, tantangan apa yang Bapak temui pada saat proses pembelajaran dilaksanakan di kelas? Kalau saya merefleksi apa yang jadi tantangan pada saat pembelajaran ya, tadi itu sebagian siswa Pak itu masih merasa kesulitan di dalam menuliskan laporan hasil percobaan. Jadi mereka saya lihat masih bingung gitu ya bagaimana cara merangkai kata yang baik gitu ya di dalam menuliskan sebuah hasil laporan percobaan. Mereka masih ada beberapa di antaranya gitu mereka masih bingung Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, memang saya juga mencatat dan memperhatikan hal itu. Nah, menurut Bapak, ide apa yang bisa dilakukan supaya siswa itu lebih mudah menulis laporan dengan sistematis, dengan berdasarkan hasil pengamatan dia sampai menjadi laporan? Bagaimana tadi? Mungkin saya bisa memberi panduan ya, panduan langkah-langkah sederhana atau dengan memberikan contoh format laporan. Contoh ya, contoh kecil ya, di sebagian sedikit ada panduannya gitu. Itu mungkin akan coba saya terapkan ke depan gitu ya, supaya mereka bisa menulis laporan dengan lebih mudah itu Pak. Ide yang bagus Pak, saya senang sekali dengan seperti itu. Ada teknik tertentu. Nah, dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk memperkuat hal ini, terutama mungkin bagi saya gitu ya sebagai pimpinan. Kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan dari pimpinan untuk kesuksesan proses pembelajaran yang Bapak laksanakan? Baik, sebetulnya banyak dukungan ya yang diperlukan karena saya masih banyak tahap belajar. Tapi melihat dan merasakan dari pembelajaran yang tadi, saya ingin belajar teknik scaffolding Pak. Jadi panduan sementara dalam menentukan sebuah teks laporan gitu, supaya saya bisa membimbing siswa menulis laporan agar lebih runtut. Jadi saya pengen belajar teknik scaffolding Pak. Barangkali Bapak bisa membimbing saya gitu, sehingga saya nanti bisa membimbing siswa untuk minimal misalkan dalam menulis laporan gitu, supaya lebih runtut. Baik, saya senang sekali kita bisa sama-sama berkolaborasi lah untuk proses pembelajaran bagaimana menerapkan teknik scaffolding ini Pak untuk siswa. Sebelumnya saya ingin sampaikan umpan balik saya Pak mengenai proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Diskusi kelompok yang kemarin sudah berjalan itu sangat baik Pak. Bahkan aktivitas anak sudah terlihat aktif, bahkan bereksperimen dengan modelnya ya yang sudah dibuat. Kemudian beberapa juga berjalan dengan bagus Pak. Meski masih ada yang masih belum bisa menulis laporan, saya kira itu hal yang normal bagi anak karena membutuhkan waktu dan proses seperti itu. Nah, minggu depan saya akan mendemonstrasikan tentu awalnya kita berkolaborasi dulu Pak. Berkolaborasi dulu sebelum nanti kita mendemonstrasikan penggunaan teknik scaffolding ini ke anak-anak, terutama dalam menulis laporan.
dan ini mungkin mudah-mudahan bisa membantu Bapak ke depannya supaya memudahkan proses nanti pembuatan laporan bagi siswa. Seperti itu, Pak. Baik, Pak, terima kasih banyak. Itu tentunya akan sangat membantu saya di dalam pembelajaran nanti di kelas, terutama siswa dalam mencoba menuliskan laporan percobaan mereka. Terima kasih banyak, Pak. Itu sangat membantu tentunya bagi saya, Pak. Baik, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan Pak Hendra terus termotivasi. Siap, terima kasih, Pak. Dan seperti ini jangan diambil beban, Pak, tetapi Siap, ini Pak. menjadi suatu sama-sama kita berkolaborasi dalam pembelajaran. Iya, Pak. Dan mudah-mudahan semakin lancar dan sukses untuk nanti pelaksanaannya, Pak. Terima kasih. Kami. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bapak sudah membimbing, sudah mengarahkan saya, sudah memcoaching saya. Ya, sukses sekali, Pak. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak Putu. Waduh, mantap sekali. Terima kasih ya. Tadi sudah memberikan kesempatan pada saya untuk mengobservasi ini ya. Kemudian tadi bagaimana saya melihat Pak Putu mengajar. Nah, sebelum kepada hal-hal yang lain nih, Betul. bagaimana nih rasanya Pak Putu diobservasi oleh seorang kepala sekolah? Yang pertama saya Iya. deg-degan juga, Pak, Iya. karena ini merupakan observasi saya pertama ya pada saat saya mengajar dan Bapak di kelas setidak-tidaknya mengetahui seperti apa kondisi saya mengajar seperti itu. Dan juga saya sendiri merasa penasaran juga Iya. dengan aktivitas yang saya laksanakan ini, bagaimana Bapak menanggapi dan juga menilai seperti itu. Awalnya seperti apa? Gugup apa? Gugup juga, Pak. Gugup Tapi juga. kemudian bagaimana? Kemudian ya udah mengalir aja. Iya. Gitu. Terus siswa responnya? Responnya siswa juga baik, Pak, bagus. Ya betul seperti yang tadi disampaikan Pak Putu ya. Saya pun melihat hal-hal demikian ya. Siswa cukup antusias. Nah menurut Bapak ini dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, apa sih yang paling berhasil dari aktivitas siswa yang telah dilaksanakan tadi? Ya. Menurut Pak Putu? Menurut saya aktivitas pada saat siswa itu membuat model siklus air. Iya. Nah, di saat model siklus air itu dibuat oleh anak, oleh siswa terutama, beberapa bahkan bisa menjelaskan prosesnya Iya. sampai dengan bahasa sendiri. Dan saya kira itu suatu kebahagiaan buat saya. Iya, bagus ya. Jadi siswa tadi memang saya melihat siswa bisa menyampaikan konsep-konsep dengan bahasa mereka sendiri. Tadi ada beberapa saya catat gitu ya. Bagus sekali. Nah kemudian menurut Pak Putu ya dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu tantangan apa sih yang Bapak temui tadi? Tantangan yang saya temui yang pertama sekali itu siswa terutama ya. Mungkin pada awal mereka harus mempelajari dulu Iya. tentang bagaimana model itu, bagaimana siklus berhubungan dengan siklus airnya seperti itu. Tetapi setelah lama-kelamaan hal itu dikenalkan oleh saya, ya, akhirnya siswa mulai memahami pelan-pelan dan bisa mempraktekkan ini dengan baik. Seperti itu. Terus bagaimana tadi dalam hal-hal misalkan siswa pada bagian refleksi, terutama dalam menulis laporan, Iya. seperti apa? Nah, pada saat siswa menulis laporan, memang pertama siswa agak kesulitan karena menuangkan hasil ide berpikirnya dari pengamatan dia melihat model. Tetapi saya pandu, ya, dari pandu dari awal bagaimana mereka membuat hasil dari pengamatannya dan menuangkannya pada laporan tersebut. Berarti Tetapi intinya mereka tadi itu bingung, betul ya, dalam merangkai kata. merangkai kata. Gitu. Tapi tetap saya pandu Betul. dari awal sampai akhir. Baik, saya pun tadi mencatat hal-hal itu juga ya dalam observasi saya. Nah, kemudian menurut Bapak ini ide apa sih yang bisa dilakukan supaya siswa lebih mudah nih dalam menulis laporan? Tadi kan kendalanya tentang penulisan laporannya. Betul. Ini kira-kira menurut Pak Putu hal atau ide apa yang bisa dilakukan supaya siswa lebih mudah menulis laporan? Nah, menurut saya gitu ya, untuk memudahkan anak supaya ini harus terus berlaku. Oke. Itu yang pertama. Karena yang namanya menuangkan ide-ide berpikir anak pada saat melihat apa yang diamati memang bukan hal yang gampang, kecuali mungkin bagi kita sebagai guru gitu ya. Tetapi bagi siswa kalau kita menggunakan teknik scaffolding ya agar bisa membimbing siswa menulis laporan itu memang secara runtut harus mau nggak mau siswa dilatih pelan-pelan dan ini rutin, tapi alhamdulillah nantinya pasti bisa seperti itu. Baik, itu merupakan ide yang bagus juga ya. Kira-kira saya selaku pimpinan, kira-kira Bapak butuh apa
dari saya selaku pimpinan untuk memperkuat tadi hal-hal yang sudah disampaikan Pak? Yang pertama mungkin saya membutuhkan referensi Pak, ya, terutama buku-buku yang berhubungan dengan teknik belajar scaffolding ini Pak. Bagi siswa, teman-teman, terutama sekali bagi saya mungkin untuk menuangkannya kepada siswa supaya lebih memahami urutannya seperti apa dan segala macam. Berarti tentang tadi membuat pelaporan, Cara membuat laporan siswa tersebut supaya bisa lebih paham runtut dalam penyampaiannya. Baik. Kemudian saya sampaikan sedikit umpan balik ya dari catatan saya ya. Baik Pak. Begini umpan balik dari saya sih dari diskusi kelompok yang tadi sudah dilaksanakan di kelas ya, itu sudah berjalan sangat baik. Saya melihat aktivitas siswa, kemudian mereka aktif bereksperimen ya, berargumen. Kemudian pada bagian refleksi saya tadi mencatat cukup berjalan bagus. Kemudian tapi ada sedikit lah wajar ya, meski ada tadi saya Pak Put sampaikan ada sedikit kebingungan dalam menulis laporan tadi belum runtut mengawalinya seperti apa. Minggu depan saya akan mencoba mendemonstrasikan penggunaan scaffolding sederhana ya kepada Pak Putu, bagaimana menulis laporan percobaan tadi ya. Semoga mungkin nanti itu bisa membantu Bapak dalam penerapan pembelajaran selanjutnya ya. Tuh, jadi nanti saya akan coba memberikan demonstrasi kepada Bapak bagaimana penggunaan teknik scaffolding tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih banyak sekali Pak, Bapak udah mau membantu, dan itu yang saya butuhkan dukungan dari pimpinan terhadap pembelajaran, termasuk juga mungkin ini menjadi bagi saya ya menjadi suatu motivasi bagi saya. Siap. Karena ada dukungan pimpinan. Baik, sama-sama Pak. Supervisi ini kita lakukan ya semata-mata untuk pembelajaran, intinya siswa kita semakin lebih baik. Semoga semakin lancar pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak.